Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mahdi Bahtiar. Sekarang kita akan belajar kelas 8 bab 2. Materi kelas 8 bab 2 yaitu sistem koordinat. Kita akan belajar pada koordinat kartesius. Nah, ini yang koordinat kartesius seperti ini ya gambarnya. Kemudian ini dinamakan sumbu horizontal atau sumbu X ya, dan penulisan X-nya biasanya di sini. Kemudian yang ini namanya adalah sumbu vertikal atau sumbu Y, dan penulisan Y-nya adalah di sini. Kemudian di titik ini adalah titik 0 atau 0,0 ya di sini. Kemudian untuk sumbu X terbagi dua, sebelah kiri dengan sebelah kanan dari 0, kemudian sebelah kanan dari 0 ini ya. Angkanya positif semua atau sumbu X positif. Kemudian yang sebelah kiri angkanya negatif semua atau sumbu X negatif. Untuk Y yang di atas 0 ini positif semua ya atau sumbu Y positif. Kemudian yang di bawahnya berarti ya negatif semua atau sumbu Y negatif. Kemudian juga di koordinat kartesius ada yang dinamakan kuadran. Nah, di sini kuadran 1, kemudian di sini kuadran 2, kemudian di sini kuadran 3, dan di sini kuadran 4. Sekarang kita akan melihat posisi titik pada koordinat kartesius. Bagaimana kita cara menentukan suatu titik, misalkan titiknya X, Y pada koordinat kartesius ini ya. Ini X, Y, di sini dapat dari X, Y karena sumbu X, sumbu Y. Caranya cari absis. Nah, nilai X itu dinamakan absis ya. Jadi nama lain dari X itu absis. Cari absisnya, kemudian cari ordinatnya, Y-nya ya. Absis itu X, ordinat itu Y. Kemudian tarik masing-masing garis. Setelah itu dapat titik potongnya, baru titik potongnya itu adalah titik yang dimaksud. Nah, sekarang kita lihat, buatlah titik di bawah ini pada koordinat kartesius. Ini titik A, B, A, titik D, titik H, titik S, titik V. Nah, kita lihat ini namanya koordinat kartesius. Titik A 3,4. 3 ya, 3 untuk X ya. 3 ini untuk X atau absis. Kemudian 4. Nah, 4-nya adalah Y ya, di Y 4-nya. Ini berarti ordinat. Nah, kemudian kita tarik garis. Kemudian di sini juga tarik garis. Nah, dapat titik potong. Nah, titik potongnya adalah berarti titik A ini ya. A. Nah, kemudian A itu berapa koma berapa? Lihatnya X dulu ya. Oh, di X-nya adalah 3. Nah, berarti 3, Y-nya berapa? Oh, Y-nya 4. Nah, berarti 3,4. Sesuai ya, 3,4. Kemudian sekarang yang B. Nah, yang B ini 6,-36 di sini ya, yang X ya, 6. Kemudian negatif 3. Negatif 3 berarti dia, lihatnya. Negatif 3 di sini berarti ya. Negatif 3. Kemudian kita tarik garis. Ya, yang ini. Terus yang ini. Dapat titik potongnya. Nah, berarti berapa koma berapa? Lihat X-nya dulu. Oh, X-nya adalah titik D ya. Maaf, titik D. Titik D itu X-nya adalah 6 ya. Jadi 6, nih Y-nya adalah negatif 3. Jadi 6, negatif 3 itu yang D, titik D. Yang B itu titik D. Sekarang titik H. Titik H itu negatif 5,2. X-nya negatif 5. Cari X. Oh, di sini X dulu. Berarti ini ya, negatif 5 di sini. Kemudian yang Y-nya adalah 2. Nah, Y-nya berarti ini kan, 2. Kemudian kita tarik garis. Kemudian ada titik potong. Nah, ini titik potongnya titik apa? H ya. Berarti kita buat H. H itu berapa, koma berapa? Nah, ini lihat ke sini, ke X dulu ya. Oh, X-nya negatif 5. Berarti negatif 5. Kemudian Y-nya adalah 2. Nah, berarti negatif 5,2. Terus sekarang yang D. S-nya negatif 7,0. Nah, titik S ya, negatif 7. Berarti kita lihat X. X di X negatif 7. X negatif 7 ini ya. Nah, di sini.
negatif 7. Kemudian koma 0. Nah, 0 di mana? 0 ini ada di garis ini ya. 0 kan di sini nih. Nah, 0 di sini berarti pas di garis ini berarti titiknya. Nah, titiknya berarti di sini, pas di garisnya ya. Nah, itu namanya titik S. Titik S berapa, koma berapa? Lihat X-nya. Oh, X-nya negatif 7. Berarti negatif 7. Y-nya berapa? Nah, Y-nya pada garis, pada 0 berarti ya. Karena ada di sini, di 0. Berarti koma 0. Nah, itu. Kemudian yang V. Yang V 0,6. Nah, X-nya itu 0. X0 di mana? X0 kan berarti di tengah-tengah di sini ya. X-nya 0, kemudian V yang Y-nya berarti 6. Yaitu nama lainnya ordinat ya. Kalau ini absis, ini ordinat. Nah, absisnya 0, ordinatnya 6. Berarti sini kan 6. Nah, berarti 0,6. Berarti di sini ya titiknya. Nah, titiknya. Ini adalah titik V. V itu berarti X-nya dulu 0. Kemudian Y-nya 6. Jadi 0,6. Nah, itu seperti itu. Cara menentukan titik pada koordinat kartesius. Mudah ya. X dulu baru Y gitu intinya. X yang ini sumbu horizontal. Kemudian yang Y sumbu vertikal. Nah, sekarang kita akan membahas soal. Kita bahas soal nomor pertama. Titik N berada 3 satuan di bawah sumbu X dan 2 satuan di kanan sumbu Y. Koordinat titik N adalah. Nah, titik N itu berada 3 satuan di bawah sumbu X. Ini kan sumbu X nih. Di sumbu X di bawahnya mana? Berarti ke sini kan. Ke sini 3. 1, 2, 3. Nah, berarti kita buat garis di sini sepanjang ini. Nah, ini adalah garis yang berjarak 3 dari sumbu X ya. 1, 2, 3. Kemudian dan 2 satuan di kanan sumbu Y. Nah, ini sumbu Y. Sumbu Y sepanjang ini yang jaraknya 2, berarti 1, 2. Berarti di sini ya. Nah, garisnya kita buat ke sini. Nah, ini. Nah, ini yang pertama tadi yang berjarak 3 satuan terhadap sumbu X yang ada di bawah. Kemudian ini yang berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y kan ini 1, 2 ya. Terhadap sumbu Y ini di kanan. Nah, kemudian berarti titik potongnya ada. Di sini titik potongnya. Nah, ini adalah titik potongnya itu adalah titik N berarti ya. Titik N. Nah, berapa titik N? Berarti kita lihat, ingat X dulu ya. Berarti kita mulai ke X dulu. X-nya adalah 2, Y-nya adalah negatif 3. Berarti N-nya adalah 2, negatif 3. Berarti koordinat titik N adalah 2, negatif 3. Kemudian soal yang kedua, gambarlah titik R negatif 6,4 pada koordinat kartesius dan berada di kuadran berapa? Nah, tadi sudah dijelaskan kuadran ya. Tadi kan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi N ini ada di kuadran 4 kalau ditanya ya yang N. Tapi kan tidak ditanya, ini yang ditanya yang R. Nah, R itu negatif 6, berarti X-nya dulu ya. X, dilihat sumbu X harus ke negatif 6, berarti di sini kan. Kita lihat pakai panah. Nah, di sini kan. Terus 4 itu dari sini kemana? Nah, boleh ya dari sini berarti 4 ke atas ya. Bukan ke bawah karena bukan negatif. Kalau negatif 4 ke bawah, ini ke atas. Nah, sini. Berarti titiknya adalah ini di sini ya. Jadi boleh kayak tadi pakai garis-garis ya. Garis ke sini, ketemu di sini atau gini juga nggak apa-apa. Negatif 6, kemudian 4 berarti titiknya di sini. Nah, itu adalah titik R dapatnya ya. Titik R. R itu berapa koma berapa? Ini lihat X dulu, negatif 6,4 ya, negatif 6 ke X dulu, kemudian baru ke Y, negatif 6,4. Ini negatif 6 sekali dikali namanya apa? Absis, yang ini ordinat. Nah, berada di kuadran berapa? Tadi sudah dijelaskan. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Berarti R ada di kuadran 2. Kemudian yang ketiga, titik R negatif 6,4 pada koordinat kartesius. Negatif 6 dinamakan apa? Nah, tadi sudah dijelaskan. Negatif 6 dinamakan absis, 4 dinamakan ordinat. Ya, itu. Sekarang nomor 4, mudah-mudahan dipahami ya. Ini materi yang insya Allah mudah. Insya Allah ini dari sekian materi yang di tingkat
menengah pertama, SMP dan MTS ini materi yang mudah. Jadi materi yang mudah jangan sampai tidak bisa ya. Perhatikan dengan seksama. Jangan juga menyepelekan ya, mentang-mentang mudah kita menyepelekan, jadi kadang-kadang nanti kita tergelincir jadinya salah ya. Jangan membuat sepele hal yang mudah kita anggap mudah. Sekarang perhatikan gambar. Nah, ada 3 gambar, 3 titik A, B, C. Tentukanlah koordinat titik A, titik B, dan titik C. Oke, gampang sebenarnya. Titik A berapa, koma berapa udah jelas ya. Koordinat titik A adalah berarti, nah kita lihat ini X-nya dulu negatif 4, kemudian baru Y-nya. Y-nya berarti ke sini ya, negatif 6. Berarti negatif 4, negatif 6 titik A-nya ya. Kemudian yang B, titik B, X-nya tidak ada, X-nya di 0 nih ya, X-nya di 0. Berarti kemudian Y-nya. Nah, Y-nya dari kesini ke bawah berarti min 6 ya. Jadi titik B adalah 0, min 6. X-nya kan di sini nih, di sini, di 0 berarti. Kemudian yang C, titik C adalah, nah C berarti C itu X-nya berapa? X-nya adalah 3 ya. Kemudian Y-nya berapa? Y-nya adalah negatif 4. Berarti titik C adalah 3, negatif 4. Nah, terakhir, gambarlah titik D agar terbentuk jajar genjang ABCD. Titik A, B, dan C pada nomor 4 nih. Yang tadi ini ABC-nya udah ada. Sekarang kita harus membentuk gambar jajar genjang. Gimana jajar genjang? Nah, ini berarti terbentuk jajar genjang. Berarti titik D ada di sini ya. Nah, titik D, gambarlah titik D. Ya, berarti titik D di sini. Kemudian titik D, koordinat titik D berapa? Nah, lihat di sini. Titik D berarti ini X-nya dulu negatif 1, kemudian Y-nya negatif 4. Jadi koordinat titik D adalah negatif 1, negatif 4. Nah, itu saja materi bab 2, sistem koordinat. Mudah-mudahan bisa dipahami dan semangat belajar. Apalagi ini pelajaran yang dianggap mudah ya. Jadi harus, kalau ada soal seperti ini harus nilainya benar semua. Itu saja dari channel Mahdi Bahtiar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.